Takehisa berdebat sengit dengan Kuroda, menanyakan mengapa Kuroda tak paham dan segera menyerah saja. Karena jelas Ryoko tak tertarik kepadanya. Kuroda yang keras kepala menyuruh Takehisa diam karena ini bukan urusannya. Takehisa memperingatkan, kini Kuroda mulai mengganggu Kitano. Jika Kuroda dan anak buahnya adalah pengikut Kitano, maka bersikaplah seperti pengikut dan tinggalkan Ryoko. Kuroda tetap pada pendiriannya bahwa urusan dengan Ryoko dan menjadi pengikut Kitano adalah dua hal yang berbeda. Ia tak akan menyerah soal cintanya, meski itu berarti melawan Kitano. Takehisa yang sangat kesal berteriak, mengatakan Kuroda terlalu keras kepala. Ia kembali menegaskan bahwa Kuroda tak memiliki kesempatan meski sudah melakukan segalanya. Lalu menyuruhnya berhenti untuk mempermalukan diri sendiri. Namun Kuroda masih saja menyuruh Takehisa diam, karena apapun yang dikatakannya, ia tak akan mundur. Takehisa yang sama keras kepalanya berteriak, mengingatkan bahwa Ryoko sudah menyukai Kitano, dan jelas keduanya saling menyukai. Namun Kuroda malah menutup telinganya, tak mau mendengar, sambil berulang kali berkata berisik, seperti anak kecil. Kuroda kemudian menoleh pada Takehisa, sambil mengungkapkan pikirannya, bahwa Ryoko telah ditipu oleh Kitano dengan cara licik, hingga mengira dirinya jatuh cinta pada Kitano. Menurutnya, Kitano hanya akan membawa malapetaka, dan hanya dirinya lah yang bisa membuat Ryoko bahagia. Namun tanpa disadari, ternyata Kitano sudah berdiri di belakang Takehisa sejak tadi, dengan menunjukkan wajah masam. Kuroda terkejut begitu melihatnya. Wajah Kuroda panik. Ia segera mencari alasan untuk menenangkan Kitano. Di belakangnya, Takehisa berkomentar bahwa Kuroda benar-benar akan habis. Kitano tidak menjawab. Pandangannya tajam, lalu tanpa diduga, ia berlalu begitu saja, membuat Kuroda dan Takehisa kebingungan. Takehisa yang penasaran menghampiri dan menyapa Kitano, seperti baru menyadari keberadaannya. Ia kemudian berkata bahwa cuaca hari ini sangat bagus, cocok untuk beraktivitas. Sungguh pagi yang indah. Namun ucapannya keluar dengan wajah suram, membuat Takehisa terdiam bingung. Kitano kemudian mengajak mereka berangkat ke sekolah, karena tidak ingin terlambat. Takehisa hanya mengiyakan dan mengikutinya. Di belakang, Kuroda yang berjalan mengikuti juga, merasa heran dengan sikap Kitano. Takehisa yang penasaran, memanggil Ikuko, dan berbisik, menanyakan apa yang terjadi. Ikuko menjelaskan bahwa Kitano sedang depresi. Demam Ryoko memburuk setelah kejadian kemarin. Sejak pagi, Kitano sudah terlihat seperti itu. Kitano merasa kondisi Ryoko yang memburuk adalah kesalahannya karena ia malah memutuskan untuk mengunjunginya kemarin. Takehisa pun baru mengerti, tak heran kenapa Kitano begitu suram. Kuroda menambahkan bahwa mereka juga sepertinya ikut bertanggung jawab atas kejadian itu. Ikuko di belakangnya bergumam sinis bahwa justru Kuroda lah yang seharusnya bertanggung jawab penuh. Takehisa mencoba menghibur Kitano, mengatakan bahwa ini bukan salahnya. Menurutnya, mereka lah yang memaksakan diri ikut dalam kunjungan itu. Tanpa diduga, Kitano menoleh dan menyapa Takehisa seakan baru bertemu. Ia kembali mengucapkan kalimat tadi tentang cuaca cerah dan pagi yang indah, lalu melanjutkan perjalanan dengan wajah suram. Takehisa terdiam, merasa dirinya sudah membuang-buang waktu. Di belakang sekolah, Kuroda memberitahu anak buahnya bahwa Kitano sedang benar-benar kecewa. Salah satu dari mereka penasaran, meminta Kuroda menceritakan lebih banyak. Kuroda hanya berkata bahwa pada dasarnya Kitano hampir terlibat perkelahian dengan Heizo. Ia menambahkan, kali ini keberuntungan mungkin berpihak kepadanya. Tidak mungkin Kitano bisa mendapatkan Ryoko tanpa restu dari ayahnya. Dengan wajah puas,
Ia menyimpulkan bahwa Kitano sudah tidak punya lagi harapan. Anak buahnya yang pesimis bertanya, apakah Kuroda yakin akan mendapatkan restu dari Heizo? Kuroda dengan percaya diri menjawab, tentu saja. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, mengatakan pada rekannya bahwa tempat ini mengingatkannya pada masa lalu. Sambil menuju Kuroda dan anak buahnya yang dianggap tak berubah sedikit pun. Dua pria menghampiri mereka, menyebut bahwa ketiganya selalu nongkrong bersama. Keduanya lalu menyapa dan menanyakan keadaan Kuroda. Kuroda terkejut, lalu memanggil mereka senpai. Ia bertanya, ada apa dan mengapa mereka datang ke sekolah? Mereka menjawab santai bahwa mereka kebetulan sedang berada di area sini dan penasaran dengan apa yang dilakukan juniornya. Sambil tersenyum, mereka mengatakan Kuroda masih sama seperti tahun lalu. Lalu menambahkan bahwa ia seperti belum menemukan teman baru sejak kelas 1. Salah satu dari mereka menduga, jangan-jangan kejadian tahun lalu terulang lagi pada Kuroda. Tidak ada murid berandal baru yang masuk. Begitu juga dengan tahun ini. Yang lain menimpali, lebih baik hal itu tidak benar. Kuroda agak segan menjawab sambil memegang kepala bahwa sebenarnya hal itu hampir terjadi. Mereka lalu bertanya, setidaknya Kuroda punya anak buah bukan? Menurut mereka, ini saatnya Kuroda bersinar. Ia butuh beberapa anak baru untuk mengaguminya. Di sisi lain, mereka juga tahu Kuroda dan anak buahnya telah melalui masa sulit. Tidak ada murid berandal kelas 1 tahun lalu, jadi mereka harus melampiaskannya semua pada Kuroda. Mereka pun berandai-andai betapa lucunya jika ada murid kelas 1 yang baru masuk lalu menghajar Kuroda dan menjadikannya anak buah. Kalau itu terjadi, mereka akan menghajar Kuroda lagi agar ia masih punya sedikit harga diri. Mereka pun tertawa keras. Kuroda menanggapi gugup, ikut tertawa sambil berbohong bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Mereka pun ikut nongkrong di sana, mengungkapkan rasa senang melihat Kuroda baik-baik saja. Sambil menyalakan rokok, salah satu dari mereka mengungkapkan kekhawatirannya pada Kuroda yang begitu lemah untuk ukuran tubuhnya. Mereka kemudian saling meyakinkan. Menurutnya, ini adalah kebahagiaan seorang senpai menyaksikan para junior yang dengan hati-hati diajari seluk-beluk dunia hingga menjadi orang-orang hebat. Kuroda hanya tertawa, tapi dalam hati, ia merasa mereka hanya memanfaatkannya. Salah satu senior tiba-tiba serius, mengatakan bahwa ia datang ke sini sekarang, ingin melihat secara langsung seberapa jauh Kuroda telah berkembang. Kuroda dan anak buahnya sontak panik. Mereka lalu meminta Kuroda untuk memanggil semua anak buahnya. Yang lainnya menambahkan, ini adalah kekuatan seorang guardian untuk melihat seberapa cepat ia bisa mengumpulkan anak buah saat dibutuhkan. Kuroda terbata, mengatakan ini terlalu mendadak. Ia beralasan, kelas akan segera dimulai. Dan menurutnya, setengah dari tugas siswa adalah untuk belajar. Sang senior menatapnya, bertanya apakah Kuroda bercanda. Kita ini berandal, ujarnya. Kuroda terus mencoba beralasan, tapi sang senior menyuruhnya untuk tak terus mengeluh sambil memerintahnya agar segera pergi sebelum kelas benar-benar dimulai. Menurutnya, akan lebih sulit memanggil mereka setelah pelajaran berlangsung. Kuroda tak bisa menjawab. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia lalu berbisik pada anak buahnya, menyuruh mereka memanggil Ogisu. Sementara ia sendiri akan membawa Takehisa. Mereka sempat bingung. Menurut mereka, memanggil Ogisu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan Takehisa? Mereka khawatir Takehisa akan berbuat sesuatu yang buruk di depan para senior. Kuroda hanya menjawab singkat. Yang penting, ia harus membawa lebih dari satu orang untuk ditunjukkan kepada mereka. Salah satu anak buahnya bertanya, bagaimana dengan Kitano?
Kuroda langsung membantah keras. Tak mungkin Kitano akan ikut. Entah bagaimana caranya, ia akan mencoba membawa Takehisa. Ia berencana membawanya dengan tanpa menarik perhatian Kitano. Lalu ia pun menegaskan kembali pada anak buahnya agar mereka segera memanggil Ogisu. Di dalam kelas, Takehisa kebingungan. Ia tak mengerti maksud Kuroda. Jika butuh sesuatu, kenapa tak mengatakannya saja langsung di sini? Kuroda memohon, mengatakan bahwa ia hanya butuh sedikit bantuan. Kitano tiba-tiba menoleh dengan suram. Tapi Kuroda menegaskan tak butuh bantuannya, hanya butuh Takehisa saja. Kitano kemudian mengingatkan bahwa kelas akan segera dimulai. Jika mereka pergi sekarang, maka mereka tak akan sempat kembali tepat waktu. Kuroda terdiam, tak terpikir alasan lainnya. Tiba-tiba, ia pura-pura batuk keras berulang kali. Berbohong pada Kitano, ia berkata, setelah kejadian kemarin, sepertinya dirinya ikut terkena demam. Ia mengaku khawatir pada Takehisa, karena kemarin juga terlibat. Ia pun lalu batuk lagi. Namun Takehisa menjawab bahwa ia baik-baik saja. Sontak, itu membuat Kuroda kesal. Lalu berbohong lagi, mengatakan suara Takehisa terdengar aneh. Dengan lantang ia menyatakan Takehisa juga kena demam. Ia lalu menarik tangan Takehisa, menyuruhnya berhati-hati karena gejalanya mulai muncul. Kepada Kitano, Kuroda berkata bahwa mereka akan pergi ke UKS. Sementara itu, Takehisa yang ditarik terus menjelaskan bahwa ia baik-baik saja. Kuroda tetap menyerepnya, memaksanya untuk ikut. Kitano memandang mereka dengan serius. Bergumam pelan, demam. Di belakang sekolah, dua senpai memperhatikan Takehisa dan Ogisu dengan tatapan serius. Salah satu dari mereka bertanya pada Kuroda, apakah hanya dua orang? Kuroda mengiyakan. Ia menegaskan, meskipun hanya dua, tapi mereka terlihat bersemangat, iya kan? Kualitas di atas kuantitas, seperti kata orang-orang. Takehisa berkata pada Kuroda dengan nada kasar, kembali menanyakan maksudnya. Tak ingin rencananya terbongkar, Kuroda langsung memotong perkataannya. Ia berteriak bahwa mereka adalah para senpai lulusan tahun lalu, dan memerintahkan Takehisa untuk menunjukkan sedikit hormat kepada mereka. Takehisa menggerutu, mempertanyakan kenapa ia harus melakukannya. Namun Kuroda menutupi suara Takehisa dengan lantang, berkata pada para senpai bahwa mereka gugup karena baru pertama kali bertemu. Ia pun menyindir Takehisa, mengatakan bahwa para senpai itu adalah senpai dari senpai yang mereka hormati. Ogisu terkejut, baru tahu bahwa mereka adalah senior dari sang guardian agung. Ia berasumsi berarti mereka pernah memerintahnya di masa lalu. Hebat sekali. Menganggap mereka kuat, Ogisu tiba-tiba mengajak bertarung. Namun ucapannya langsung terhenti ketika Kuroda memukul kepalanya. Ogisu protes, bertanya, kenapa Kuroda memukulnya? Kuroda mengabaikan, lalu berkata lantang pada para senior bahwa anak buahnya terlalu bersemangat hingga sulit untuk dikendalikan. Dua senior itu hanya memandangnya, mencoba memahami. Keduanya mendekat, mengakui bahwa mereka terlihat kuat dan punya semangat. Ekiko, dulu sering punya orang seperti mereka. Salah satunya lalu menepuk kepala Takehisa, menyuruh yang lain melihatnya. Ia bertaruh, Takehisa pasti sudah membuat sekolah di sekitar ketakutan. Ia pun tertawa. Takehisa yang tak senang, mengumpat, menyuruh senior itu untuk tidak memegang rambutnya seperti itu. Senior tersebut menatap heran, lalu rautnya berubah sedikit marah. Kuroda segera memotong sebelum situasi memburuk. Ia berkata lantang bahwa Takehisa memang bermulut kotor, tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Hanya saja, ucapannya sering lepas kendali. Kuroda terus berbicara, menambahkan alasan-alasan yang dibuat-buat, berusaha menutupi sikap asli Takehisa di depan para seniornya. Di depan ruang UKS, Kitano yang baru keluar merasa aneh.
Kuroda sebelumnya bilang bahwa mereka akan pergi ke ruang UKS, tapi ternyata tak ada di sini. Karena sedikit khawatir, dirinya memutuskan untuk menyusul dan memastikan keadaan mereka. Sambil bertanya-tanya, apakah Takeisa baik-baik saja. Kitano berpikir, kalau mereka memutuskan langsung pulang ke rumah, itu akan bagus. Namun, jika tidak berhati-hati, mereka bisa saja berakhir seperti Ryoko. Kitano tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Masih diliputi rasa penasaran, ia memutuskan mencari mereka ke tempat biasa Kuroda menongkrong. Sambil berjalan, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak meremehkan demam. Salah satu senior berkata bahwa Kuroda terlalu menahan diri, karena jika dirinya, ia sudah menghajar orang itu sekarang juga. Takeisa yang tersulut emosi langsung menantangnya berkelahi, namun Kuroda kembali menutupinya. Ia mengatakan, aturannya adalah melihat segalanya dalam jangka panjang, bukan gegabah. Kedua senior kembali mempertanyakan jumlah mereka yang hanya 2 orang. Mereka menjelaskan bahwa 5 orang untuk sebuah grup guardian itu terlalu sedikit. Kuroda menanggapi dengan alasan bahwa ia lebih mementingkan semangat daripada jumlah. Menurutnya, orang-orangnya sudah punya nyali yang lebih dari cukup. Aogisi dengan polosnya mengingatkan Kuroda, bukankah mereka masih punya 1 orang lagi? Bagaimana dengan si nomor 2? Kuroda langsung panik dan buru-buru menyuruh Ogisu untuk tidak membicarakannya. Namun para senpai yang sudah terlanjur mendengar langsung menanyakan hal itu. Ogisu pun menjelaskan bahwa memang ada 1 orang lagi, dan dia terlihat lebih kuat dari siapapun yang ada di sini. Dengan mantap, Ogisu menyebut julukannya, si gila nomor 2, Kitano Seiichiro. Ia adalah pria yang menakutkan. Sekali dia mengamuk, tidak ada seorang pun dari tim guardian yang bisa menghentikannya. Merasa ada yang janggal dari penjelasan Ogisu, Takeisa yang kesal langsung bertanya, siapa sebenarnya si nomor 2 itu? Ogisu malah heran, menganggap Takeisa memiliki ranking yang rendah, sehingga tidak tahu siapa bosnya dan siapa yang bukan. Ucapan itu membuat Takeisa marah dan berniat membongkar kebenaran tentang Kitano. Namun Kuroda segera berteriak untuk menutupi semuanya. Ia berkata bahwa Ogisu benar dan dirinya hanya lupa soal Kitano. Ogisu hanya berdiri bingung melihat Takeisa yang marah-marah tanpa ia mengerti alasannya. Seniornya tampak bingung dengan sikap Kuroda, lalu berkata agar tidak membuang waktu. Ia menyuruh Kuroda untuk segera membawanya, karena mereka ingin melihat semua anak buah Kuroda. Kuroda mencoba beralasan bahwa kelas sudah dimulai, namun sang senior tak peduli. Yang penting ia ingin melihatnya sekarang. Senior itu kembali menegaskan, mereka tak punya waktu jika harus menunggu sampai kelas berakhir, dan memerintahkan Kuroda untuk segera membawanya. Kuroda, yang kini terlihat takut bercampur kesal, hanya bisa mengiyakan. Dalam hati ia menggerutu, jika memang tak punya waktu, kenapa mereka tidak langsung pergi saja dan meninggalkan mereka? Kuroda lalu memerintahkan Tokiyama untuk memanggil Kitano. Tokiyama sedikit kaget dan bingung, kemudian berbisik memastikan maksudnya. Kuroda menjawab bahwa ini hanya tipuan. Tokiyama makin heran, hingga Kuroda menjelaskan rencananya. Begitu sampai di kelas Kitano, tunggu beberapa saat, lalu kembali dan berkata bahwa Kitano tidak ada di kelas dan tak bisa ditemukan. Dengan begitu, para senior yang tak punya banyak waktu akan menyerah dan pergi. Setelah mengerti, Tokiyama pun pergi untuk melaksanakan perintah bosnya. Para senior menanggapi dengan kecewa, menyebut bahwa jumlah mereka tetap saja hanya 6 orang. Terlalu menyedihkan untuk ukuran kelompok guardian. Namun, Ogisu tiba-tiba tertawa dan menimpali bahwa Kitano seorang diri setara dengan kekuatan 10 orang. Berdasarkan rumor, ia pernah mengusir 20-30 berandal dari Taman Sokyu seorang diri, dan bahkan membuat pingsan orang nomor 1 Hakun hanya dengan 1 serangan. Bagi Ogisu, Kitano adalah legenda.
Mendengar itu, para senior sontak terkejut hingga rokok yang terselip di mulut mereka jatuh. Mereka buru-buru memastikan apakah yang dimaksud orang nomor 1 Hakun itu adalah Kojima, dan apakah Kuroda bersama anak buahnya benar-benar berhasil mengalahkan Kojima? Kuroda menjawab santai, mengakui bahwa mereka memang pernah tawuran dengan anak-anak Hakun, dan Kitano yang mengakhiri pertarungan dengan mengalahkan Kojima. Kini para senior cukup kagum atas pencapaian Kuroda. Tak berhenti di situ, Ogisu menambahkan bahwa menurut rumor, Kitano adalah seorang pecandu narkoboy. Ia juga pernah menghabisi orang-orang dan membuatnya tampak seperti sebuah insiden. Wajah para senior mulai menegang mendengar itu. Ogisu kemudian menegaskan bahwa itu hanyalah rumor, sehingga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Meski begitu, ia menyarankan mereka untuk tetap berhati-hati, karena Kitano memiliki kebiasaan mengamuk dan berlari ke arah orang yang baru pertama kali ia temui. Ogisu bahkan mengatakan ia sendiri hampir tewas ketika gilirannya tiba. Dua senior itu tampak ketakutan, tak sanggup berkata apa-apa. Tiba-tiba, Tokiyama datang dan memanggil Kuroda. Kuroda menoleh lalu berkomentar Tokiyama sangat cepat. Kuroda menebak, Tokiyama pasti tak menemukan Kitano, sungguh disayangkan. Namun Tokiyama membantah, ia justru bertemu dengan Kitano, dan kini Kitano sedang dalam perjalanan ke sini. Kuroda tertegun. Lalu, dari sudut bangunan, seseorang muncul. Kitano, dengan wajah suramnya, berkata bahwa ia akhirnya menemukan Kuroda. Ia lalu bertanya, apakah Kuroda baik-baik saja? Para senior yang melihat wujud Kitano langsung berteriak kaget. Mereka meyakini bahwa semua rumor itu adalah benar. Kitano adalah pecandu narkoboy dan seorang pembunuh. Dengan santai, Kitano kembali bertanya, apakah Kuroda sedang demam? Kuroda yang gugup hanya menjawab singkat, tidak. Kitano lalu menyuruhnya untuk menjaga tubuhnya, atau Kuroda tak akan bisa cepat sembuh. Dua senior itu panik, wajahnya memucat. Mereka merasa harus segera kabur, karena tak mungkin melawan orang seperti itu. Namun kaki mereka membeku, gemetar hebat. Kitano menyadari keberadaan mereka. Tanpa aba-aba, ia mengeluarkan teriakan khasnya dengan lantang, membuat kedua orang itu panik setengah mati. Ia lalu berlari cepat ke arah mereka, sambil terus berteriak tak jelas. Padahal sebenarnya, Kitano cemas ketika melihat wajah mereka yang pucat dan gemetar. Ia berteriak, hendak menanyakan kondisi mereka, apakah mereka terkena demam, dan menyuruh mereka untuk tidak memaksakan diri. Namun teriakan tak jelas itu justru membuat mereka semakin ketakutan. Akhirnya, mereka berlari kabur dari kejaran Kitano. Kitano malah semakin keras berteriak, yang maksudnya meminta mereka untuk tidak lari, karena demam mereka hanya akan semakin parah. Akhirnya, dua senior itu meninggalkan Kuroda, diikuti Kitano yang terus mengejar mereka. Semua orang terdiam menyaksikan kejadian itu. Ogisu berkomentar bahwa pada pertemuan pertama saja, Kitano tidak menunjukkan belas kasihan. Dia benar-benar gila. Anak buah Kuroda bertanya pada Kuroda, apa maksud semua ini? Kuroda pun mengaku tidak paham. Tapi yang pasti, Kitano telah menyelamatkan mereka. Dalam hati, mereka tetap merasa Kitano itu aneh dan sulit dimengerti. Dua senior itu akhirnya meninggalkan area sekolah, berteriak setengah mati meminta pertolongan. Namun di belakang mereka, Kitano terus mengejar sambil berteriak dengan nada menyeramkan, menyuruh mereka berhenti dan memulihkan diri dari demam.